kasih. Shalom. Shalom. Hari ini kami akan Shalom. Ya, shalom Ibu Elis. Ya, shalom. Shalom, Bu. kami akan sampaikan tentang fungsi Roh Kudus ya. Tentang Roh Kudus, yaitu tentang pengurapan Roh Kudus dan tentang kehidupannya, tentang Roh membuat kita naik dan hidup. Hukum hidup itu bisa membawa kita maju. Terus kita juga pernah bicara tentang pengurapan Roh Kudus. Apa sih fungsinya Roh Kudus itu? Ya di sini Tuhan singkapkan ya sedikit demi sedikit ya untuk pengurapan tentang Roh Kudus, tentang apa sih fungsinya Roh Kudus buat kita. Tuhan itu sudah memberikan kita yaitu Roh Kudus di dalam hidup kita. Yaitu fungsi Roh Kudus itu untuk mengurapi dan memeteraikan. Ya kan? Firman-Nya di mana? 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi garis bawahi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus itu adalah memeteraikan dan mengurapi hidup kita. Tugas Roh Kudus di dalam hidup kita itu apa? Untuk meningkatkan, untuk memperbesar, ya kan, memperbesar untuk kita dibawa next level dalam pengurapannya. Pengurapan dalam Roh Kudus yaitu kadang kita itu nggak tahu sebenarnya tuh Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup kita, ya kan? Roh Kudus itu sudah mengurapi kita, Roh Kudus itu sedang menuntun kita, Roh Kudus itu sudah memberikan pengertian kita, ya kan? Tapi kadang kita tidak tahu level pengurapan kita itu ada di mana, ya. Bahkan kadang orang dunia itu ngerti ya kan level pengurapannya itu di mana. Oh saya itu seorang RT, oh saya itu seorang lurah, oh saya itu seorang camat, itu tahu ya kan levelnya. Tapi kadang-kadang kita ya anak-anak Tuhan itu kadang nggak tahu levelnya gitu ya. Kadang semuanya menjadi jenderal ya, kadang semuanya menjadi gembala. Padahal kadang kita itu panggilannya pengurapannya itu berbeda-beda. Ada yang pengurapannya penginjil, ada yang pengurapannya sebagai tentara, ada yang pengurapannya sebagai gembala, ada yang pengurapannya sebagai pengajar, ada yang pengurapannya sebagai pemimpin. Tapi kadang kita itu nggak mengerti, nggak ngeh gitu. Betul? Ya. Kalau kita bisa mengerti akan tuntunan Roh Kudus dalam pengurapan itu, maka itu akan ditambah di dalam pengurapannya. Oh, ini pengurapannya seorang penginjil, ya kan? Kita melakukan penginjilan, maka di situ Tuhan pasti akan tambahkan pengurapan itu untuk next level, yaitu pengurapan pertama adalah fungsi Roh Kudus pertama adalah tentang apa? Tentang mengurapi dan memeteraikan. Amin. Yang kedua apa? Yang kedua adalah apa? Yaitu menyebarkan bau harum. Betul? Firman-Nya ada 2 Korintus 2 ayat 14. Bisa ditayangkan, Pak? 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Kita bacakan ya. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami ke jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman, garis bawahi keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau harum, garis bawahi bau harum, dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Dan tetapi siapa yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Bapak Ibu, kita kadang tidak menyadari bahwa Roh Kudus itu membawa suatu keharuman. Kadang kita melihat ini, Bapak Ibu, ya. Kita melihat itu gini, oh dia doanya hebat, oh dia tuh cara itunya bagus loh. Tapi kadang kita nggak sadar di dalam hidup kita itu
kadang masih ada kepahitan, kadang masih ada kekecewaan, masih ada luka. Itu apakah bau harum? Tapi itu adalah bau busuk di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalahkan setiap bau yang busuk, saudara? Ya kan? Kita harus bisa mengalahkan itu kata-kata. Gimana kita bisa mengalahkan kata kalau kita tidak bisa mengalahkan lalat? Gimana kita bisa mengalahkan lalat kalau kita tidak bisa mengalahkan nyamuk? Kata itu adalah lambang dari apa? Kata itu lambang dari perzinahan. Nah, kadang kita doa, kita penyembahan, kita ngajar dengan begitu hebatnya, dengan begitu bagusnya. Tapi kalau di dalam hati kita itu masih ada roh-roh perzinahan. Roh perzinahan itu bukan cuma hubungan badan saja, saudara, ya kan? Mungkin Bapak Ibu di sini sudah lebih mengerti, lebih memahami ya tentang roh perzinahan, ya kan? Itu lambang kata. Gimana kita bisa mengalahkan kata kalau kita tidak bisa mengalahkan yang namanya apa? Lalat. Lalat itu adalah di mana-mana itu lalat memilihnya di tempat-tempat yang kotor. Kalau kita bergaul sama orang yang kotor, kalau hidup kita kotor, kadang kita itu nggak berasa, Bapak Ibu, bahwa hidup kita itu juga kotor karena berhubungannya sama orang-orang kotor, itu nggak berasa, saudara. Terus lalat, gimana bisa mengalahkan lalat kalau tidak bisa mengalahkan nyamuk? Nah, nyamuk itu salah pilihan, Bapak Ibu. Coba, nyamuk itu pasti mereka yang dikejar orang-orang yang apa? Yang bau. Betul? Lalat itu dicarinya apa? Di tempat-tempat yang kotor. Maka dari itu, luka, yang kepahitan itu adalah apa? Itu adalah nyamuk, ya kan? Itu adalah lalat, ya kan? Tempat-tempat kotor itu adalah lalat. Nyamuk itu adalah salah pilihan. Gini, di Zoom ini kadang itu Tuhan kasih lihat gini. Kamu perhatikan. Akan ku kasih lihat ya. Ini di dalam penyembahan itu hadiratnya sangat kuat. Tapi ternyata itu banyak yang tidur loh. Kadang Tuhan itu dikasih lihat nih ngapain ini? Tidur, ada yang chattingan gitu. Itu adalah salah pilihan. Padahal hadiratnya kuat. Hadirat Tuhan itu bukan dihadirkan, BL-nya nggak bisa mengangkat atau itu ini. Enggak, sebenarnya. Bagaimana hati kita meresponi ke Tuhan? Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan? Betul? Kita jangan selalu begini mengecas, ya kan? Kita jangan selalu cari kesalahan, ya kan? Tapi kita harus bisa mengalahkan kata, kita harus bisa mengalahkan lalat, kita harus bisa mengalahkan nyamuk. Amin. Supaya apa? Supaya setiap doa, setiap pujian, penyembahan itu adalah dupa yang harum, bisa membawa keharuman di hadapan Tuhan. Itulah fungsi Roh Kudus. Amin. Kita harus apa? Harus bisa mengalahkan segala kenajisan. Kita harus bisa mengalahkan setiap pikiran-pikiran yang negatif. Kita belajar fokus kepada Tuhan. Itu fungsi Roh Kudus yang kedua. Ketiga apa? Ketiga adalah mengalami penglihatan demi penglihatan. Betul? Kalau di level 1, level 2 itu kita lulus, Bapak Ibu, itu Tuhan akan tambahkan dalam pengurapan. Yaitu apa? Melalui penglihatan. Penglihatan tentang apa? Kita baca 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, yaitu menerima kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu adalah cermin. Fungsi cermin itu untuk apa sih? Cermin itu adalah untuk menangkap, betul? Menangkap bayangan kita, hidup kita. Kalau kita bercerminnya sama Tuhan Yesus itu sebagai cermin hidup kita, kita juga harus bisa memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Jangan melenceng dari ajarannya, gitu. Terus fungsi cermin untuk menangkap, ya. Terus itu ada 4 level di dalam penglihatan. Amin. 1, ya kan? Level penglihatan apa? Yaitu tentang apa? Tentang imajinasi jiwa. Tentang apa, Bapak Ibu? Imajinasi jiwa. Yaitu imajinasi jiwa yang dikuduskan. Itu kita baca untuk Kejadian, ya kan? Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bapak Ibu,
kita jangan pernah melihat kejahatan orang, ya kan? Kita jangan melihat kesalahan-kesalahan orang, karena kebanyakan orang dia salah, padahal dia cuma 1, kita 4. Karena apa yang kita lihat setiap hari itu akan berpengaruh di dalam hidup kita. Betul? Amin. Kita jangan pernah melihat dalam kesalahan orang, tapi lihatlah kebenaran orang. Sehingga hidup kita juga dikuduskan dan dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Yaitu roh, ya kan? Roh. Daniel 7 ayat 1. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskan mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Mimpi di roh untuk menyingkapkan masa depan. Betul? Mimpi untuk menyingkapkan masa depan, apa yang akan terjadi. Bapak Ibu, tahun 2019, pertengahan tahun 2019, ya tahun 2019, itu Tuhan itu udah kasih saya mimpi, yaitu ada binatang naga besar keluar dari laut. Laut berarti di bawah bumi ya Bapak Ibu. Dan itu menyemburkan apa? Api, debu, dan air. Api, debu, dan air itu disemburkan. Ya, itu saya udah kasih lihat, saya tanya sama Tuhan, itu apa? Itu mimpi bukan cuma sekali, sampai hampir 1 minggu itu terus itu lagi. Tuhan bilang, ke depan akan ada bencana, gempa bumi, puting beliung, ya kan, tanah longsor. Itu Tuhan kasih tahu, dan debu itu adalah virus penyakit. Dan itu pernah saya sampaikan juga di MDSB, pernah juga saya sampaikan di mana saya beribadah, pernah saya sampaikan juga di misi gitu. Itu Tuhan sudah dikasih tahu untuk kedepannya itu akan terjadi sesuatu hal yang seperti itu, dan itu benar. Kita apa? Kalau dikasih mimpi, ya kita harus berjaga-jaga gitu ya. Kadang kan orang begini, oh itu dari setan, bukan dari Tuhan. Oh itu dari setan. Ada di sini sudah ada ya kan? Sudah Tuhan kasih tahu di roh. Di roh itu Tuhan sudah kasih tahu untuk kedepannya itu akan terjadi seperti ini. Betul? Itu di roh. Terus yang ketiga, yaitu pengenalan diri kita kepada Tuhan, ya kan? Daniel 8 ayat 2. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai. Bapak Ibu, itu adalah pengenalan diri kita dengan Tuhan. Seberapa dekatnya kita kepada Tuhan, seberapa melekatnya hati kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Belum lama ini saya juga mimpi, ya saya sampaikan juga di Menara Doa Segala Bangsa ya kan. Sebelum untuk ngadain tentang persekutuan di khusus hamba-hamba Tuhan di hari Sabtu, saya itu dikasih mimpi itu sampai seminggu juga. Tuhan itu begini loh. Saya dikasih motor gede, motor Muge seperti yang dipakai Kopassus itu ya, pengawal presiden itu, pengawal raja gitu. Dikasih itu untuk dinaikin. Nah itu saya bisa naik itu Bapak Ibu. Lewatin lembah, gunung, batu-batu itu, dan itu ketemu. Tuhan perlihatkan apa? Seperti helikopter, tapi gede, bukan helikopter, pesawat. Dan di dalam pesawat itu adalah logistik, yaitu tempat logistik yang besar. Nah itu Tuhan sudah kasih lihat gitu ya. Itu ini apa Tuhan? Ini adalah barang-barang logistik, ya kan? Kalau barang-barang logistik yang dari surgawi itu. Amin. Dan itu saya percaya di MDSB itu bukan suatu kebetulan, ada lumbung-lumbung Yusuf. Saya percaya bahwa logistik itu yang dari surgawi turun untuk menjadi berkat, untuk memberkati. Amin. Itu di roh, ya kan? Di rohnya itu, dan itu bisa menjadi kenyataan. Bisa menjadi kenyataan di Menara Doa Segala Bangsa ini. Tuhan pakai untuk menjadi lumbung-lumbung, untuk terus diisi dengan apa? Dengan untuk persiapan untuk memberkati banyak hamba-hamba Tuhan, memberkati banyak orang. Amin. Itu Tuhan sampai segitunya di roh itu. Dan saya percaya saat itu waktu doa pagi, ya kan, itu Tuhan bilang tentang Ibu Emma, ya kan, Ibu Emma, ya kan,
Tuhan percayakan. Untuk apa? Untuk hamba-hamba Tuhan, menggembalakan hamba-hamba Tuhan. Dan terus Tuhan bilang lagi, menara doa segala bangsa akan dibangkitkan anak-anak muda. Nanti akan ada persekutuan anak-anak muda di menara doa segala bangsa. Bukan 10, 50, 100, tapi ribuan. Dan itu saya sangat percaya. Dan saya beriman. Saya yakin, yes Tuhan. Itu karena semuanya itu adalah dari Tuhan. Tuhan kasih lihat di rohnya untuk kedepannya. Amin. Bapak Ibu, ayo kita menjadi penuai-penuai. Semua yang bergabung di menara doa segala bangsa ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang sudah diutus Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa suatu lawatan. Amin. Amin Bapak Ibu. Terus? Amin. 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 Apa yang dilihat di Ya, amin. Amin. Haleluya. apa yang dilihat di roh itu nyata, terjadi dan nyata. Daniel 10 ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belshazzar. Firman itu benar-benar mengenai kesusahan yang besar. Maka ditamkannya lah firman itu dan diperhatikanlah penglihatan itu. Terus Daniel 10 ayat 10, tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tengkuk, membuat aku dan tanganku. Saudara, itu adalah mimpi yang dari roh bisa menjadi daging, dan itu saya percaya bahwa itu adalah tangan Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang membuat Daniel itu sampai terbangun, membuat Daniel itu sampai berlutut. Itu adalah tangan Tuhan. Itu adalah penglihatan yang di roh bisa menjadi nyata. Saya akan bersaksi ya, apa yang saya lihat, apa yang saya mimpikan. Setiap saya doling ya, kami kan memang doling terus itu ya. Terus Tuhan itu sebenarnya sudah lama, Tuhan itu selalu kasih mimpi ya kan. Kasih mimpi ruko, saya dikasih lihat ruko, dan di situ ruko itu beberapa kali itu setiap mimpi itu ruko, diperlihatkan ruko terus di situ ada etalase. Tapi saya kenal itu etalase siapa, kayaknya saya kenal gitu saudara. Ternyata itu benar Bapak Ibu, ini bukan suatu kebetulan ya kan. Ini bukan suatu gini, oh kok Bu Edis terus yang itu, karena saya yang mengalami gitu ya. Kalau saya pakai kesaksian orang lain kan belum tentu benar, nanti saya disalahkan, dosa juga gitu ya. Saya ketemu sama orang yang baru saya kenal, dan dia itu disuruh Tuhan, Bu Elis itu penginjil ya. Kata saya, kok ibu tahu? Dan dia itu bukan anak Tuhan, dia itu Buddha, ya kan? Dia itu Buddha. Oh ya Bu, ini Bu, saya pernah mimpi ngelihat ibu gitu. Oh ya, ibu punya usaha apa? Saya emang nggak ada usaha Bu, sekarang lagi pandemi. Bu, ibu buka usaha di ruko saya gratis. Ibu pakai aja, ibu cukup bayar apa? Bayar listrik dan air aja. Ibu pakai. Saudara, secara gini, kalau dipikir-pikir ruko itu kan mahal, Bapak Ibu. Buat apa saya ngontraknya? Apalagi ruko tempat elit, saudara, di Gading Serpong ya kan? Itu 70 juta per tahun. Kami duit dari mana? Penginjil itu nggak punya gaji, tapi Tuhan pelihara, ya kan? Karena apa? Apa yang Tuhan suruh kita lakukan, kecuali kalau apa yang nggak lakukan itu berbeda. Amin. Amin. Luar biasa, amin. Tuhan, apakah itu benar? Tuhan bilang iya. Buka makanan kuliner. Nah, saya nggak bisa masak Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku yang ngajarin kamu. Selama ini siapa yang ngajarin kamu? Tuhan. Ya sudah jalan. Ya, Tuhan itu nyuruhnya apa? Saya maunya buka habis PSBB gitu ya. Tapi Tuhan suruh bukanya adalah tanggal 9 bulan 8. Kenapa Tuhan kok tanggal 9 jam 9 bulan 8? Tanggal 9, angka 9 adalah anugerah. Terus bulan 8
bulan 8 itu adalah new beginning, awal dari pembaruan. Itu adalah kemerdekaan Indonesia. Terus kenapa jam 9? Jam 9 itu adalah anugerah jatahnya yang besar. Saudara, kenapa saya sampai tanya seperti itu? Dan itu lebih mendetail lagi, karena waktunya terbatas, kami tidak bisa jelaskan, ya kan? Ya, dari 4 penglihatan, ya kan? Penglihatan yang pertama apa? Bapak Ibu, penglihatan yang pertama imajinasi jiwa, yang kedua di roh, yang ketiga adalah pengenalan diri akan Tuhan, yang keempat adalah apa yang dilihat di roh itu menjadi nyata. Ya. Terus fungsi Roh Kudus yang keempat yaitu apa? Meneguhkan kita menjadi sinar. Meneguhkan kita menjadi sinar. Ayatnya di 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajahnya. Yang menjadikan sinar terang bukanlah jabatan Bapak Ibu. Orang kadang nanyain, Bu Elis jabatannya apa, gelarnya apa? Banyak S3, S2, saya nggak ada SS. STLR, saya nggak ada SS. Bukan masalah jabatannya, bukan masalah titelnya. Yang menjadi bersinar, bagaimana hidup kita itu menjadi dampak di bumi ini. Amin. 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 Sepakat. Bagaimana dampaknya kita membawa surga itu bisa berdampak di bumi. Yes. Amin. Tuhan promosikan itu, Bapak Ibu. Kadang orang melihat dari titelnya, melihat dari gelarnya, melihat dari hartanya. Tapi Tuhan tidak melihat dari itu. Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat dampaknya semasa hidup kamu di bumi itu. Amin. Amin. Sejahtera di surga itu kebawa di bumi ini. Betul? Sehingga kita bisa menjadi bersinar. Betul Bapak Ibu? Amin, amin. Ini hamba-hamba Tuhan di sini. Bapak Gembala, tentu lebih paham, mengerti dampaknya hidup kita di masa di bumi itu seperti apa supaya bisa menjadi terang. Kita nggak usah terlalu fanatik, Bapak Ibu. Kalau kita fanatik, kita nggak bisa menjadi berkat di lingkungan. Amin. Amin. Kita harus membawa menjadi terang. Gimana kita bisa menjadi garam? Kalau kita maunya, oh itu berbeda, janganlah. Kita harus membawa, kita harus menjadi sinar buat mereka. Sehingga terang itu akan datang, akan terpancar. Amin. Yes. Amin. Amin. Ini adalah kema. Kema apa? Itu adalah sementara. Sementara. Kita lagi di dalam di bumi ini, saudara, itu adalah tentang hal-hal sementara. Yaitu bagaimana kita bisa berdoa dan menabur dan bekerja dengan benar, ya kan? Kita itu kalau selalu fokus di dunia ini hanyalah sementara. Tuhan nggak melarang kita bekerja, tapi bekerjalah menurut destininya Tuhan. Kita nggak usah perlu mengejar duit, biarkan duit itu mengejar kita. Amin. Biar duit itu mengejar kita. Jangan kita mengejar duit, kita cari kerja, tapi kita lupa dengan siapa? Dengan yang memberikan pekerjaan, yang membukakan terobosan. Kita mencari duit, tapi kita kadang lupa yang memberikan duit. Kita cari berkat, kita lupa dengan sumber berkatnya. Kita hanya fokus duit, dan duit. Itu adalah fana, itu adalah hal-hal yang duniawi, hal-hal yang cuma sementara. Inilah kita yang kekal. Amin. Firman-Nya di mana? 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh Tuhan. Kita jangan pelit-pelit, Bapak Ibu. Kadang orang kalau duit pelit gitu ya. Oh, mau memberi itu, oh enggak gitu, itu salah, dicek dulu gini nih. Enggak. Buat saya, kalau Tuhan suruh tetap saya kasih. Kalau Tuhan suruh berkati si A, tak berkati. Berkati si B, tak berkati. Sekolahin anaknya si A, tak sekolahin. Sekalipun saya sendiri juga
ngos-ngosan, tapi Tuhan nggak buat saya ngos-ngosan. Setiap butuh pasti Tuhan sediakan. Amin. Kalau kita memikirkan hal-hal surgawi, hal-hal yang kekekalan, maka harta kekayaan itu tidak bisa dibongkar, tidak bisa dihabiskan, selalu terus dimasukin terus. Kalau kita cuma memikir yang sementara tentang dunia, dan dunia, maka suatu saat itu bisa dibongkar, bisa dihabiskan. Betul? Terus, untuk yang keenam, tentang fungsi Roh Kudus yang keenam adalah kita menjadi bait sucinya Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi bait sucinya Tuhan? 2 Korintus 6 ayat 16 dan 17. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dan Allah yang hidup menurut firman Allah. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Maksudnya apa? Kita kok harus bisa menjadi bait sucinya Allah. Bapak Ibu, kita harus selalu mendekat sama Tuhan supaya kita dijadikan sebagai bait sucinya. Setiap siapapun yang kita jumpai mereka akan kenal. Kenal siapa? Kenal Tuhan kita yang Allah sembah, yang kita sembah. Saya selalu kalau ketemu siapapun, saya selalu bersaksi tentang hidup saya. Saya selalu bersaksi tentang pemeliharaan Tuhan terhadap diri saya. Saya selalu bersaksi. Dan berapa jiwa yang sudah dimenangkan, berapa jiwa yang mereka percaya kepada Tuhan, yang memelihara hidup saya, yang menyembuhkan sakit saya, yang memberkati saya, yang menuntun saya. Sudah tidak terhitung, Bapak Ibu. Dan baru-baru ini 27 murid yang bisa keluar, ya kan? Karena sekolahnya semua terdampak dari ini ya, dari PPKM juga terdampak COVID, hampir tutup, ya kan? 27 murid hampir keluar, saudara, di Neglasari, saudara itu. Dia menemuin saya, Bu, bisa nggak bantu gini. Saya tanya Tuhan dulu ya Bu, karena saya kan punya Tuhan, saya harus tanya Tuhan saya, bagaimana? Kalau boleh ya nanti saya hubungin Ibu lagi. Tanya Tuhan, oke, ya kan? Dengan satu syarat, Bu, boleh nggak? Harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Saya boleh nggak untuk memberitahukan tentang makna Pancasila? Untuk mentraining anak-anak murid itu tentang apa sih Pancasila itu? Ya kan, apa sih dasar negara Indonesia itu? Apa sih lambangnya? Ya kan, apa sih semboyannya? Dan apa makna dari Pancasila itu? Dia kabulkan, oh boleh Bu, bagus Bu, nggak apa-apa Bu. Bapak Ibu, dengan Pancasila itu kita masukkan, kita bisa sisipkan, kita bisa penginjilan buat mereka. Karena di dalam Pancasila itu semuanya firman Tuhan ada di dalam situ. Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu belum disingkapkan, tapi Bapak Ibu bisa renungkan tentang ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah maksudnya apa? Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap tubuh jiwa rohmu, ya kan? Kemanusiaan yang ada dan beradab itu tentang apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu semuanya ada di Alkitab. Nah itu kita bisa masuk ke situ, ya kan? Terus berapa banyak anak-anak yang tadinya putus sekolah yang nongkrong, berapa orang yang anak-anak pang. Mereka itu butuh orang-orang yang merangkul mereka, Bapak Ibu. Mereka butuh kita jumpai. Maka apa? Kita harus menjadi bait sucinya Tuhan. Siapapun yang kita temui, siapapun yang kita jumpai, mereka akan terima bahwa siapa? Tuhan Yesus adalah juru selamat, jalan kebenaran yang hidup yang mereka selama ini cari. Mereka masih mencari, padahal jalan kebenaran yang hidup sudah ada. Maka ini kalau bukan kita yang memberitakan kepada mereka, Bapak Ibu, itu pengurapan demi pengurapan Roh Kudus itu terus naik level. Bila kita yang ke-1, ke-2, ke-3 kita lolos, naik yang ke-4 kita lolos, naik ke-5, yang ke-5 kita lolos, naik yang ke-6, ya kan?
menjadi bait sucinya Tuhan. Kita menjadi bait sucinya Tuhan lolos, maka yang ketujuh yaitu kita rela mengorbankan hidup, ya kan? Untuk apa? Untuk memperkaya orang lain. Betul? Kita mengorbankan hidup, rela untuk memperkaya orang lain. Ya kan? Firman-Nya di mana? Firman-Nya 2 Korintus 12 ayat 15. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi kalau aku sangat mengasihi kamu, masakan aku kurang dikasihi? Kalau kita mengasihi orang lain, masa Tuhan nggak mengasihi kita sih? Pasti Tuhan lebih mengasihi kita. Amin. Terus 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di dalam kelemahanku, kalau aku menolong itu menjadi kekuatanku. Sekalipun harus berurusan dengan polisi, sekalipun harus mengalami siksaan, sekalipun harus mengalami dengan pukulan, ya kan? Dengan segala kesusahan. Tapi itu menjadi kekuatan. Tidak akan bisa menghentikan kita, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ngapain itu sampai begitu amat, nyiksa diri gitu ya. Tapi itulah kalau Tuhan sudah tentukan, ya akan jadi seperti itu. Betul? Betul? Kita rela, ya kan? Rela mengorbankan diri kita. Kita rela sekalipun disiksa, kita rela membuat orang itu kaya. Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu, kami ngajari ya kan, anak yang putus sekolah kita sekolahin, ibu-ibu para single parent yang tidak ada kerjaannya ya kan, supaya dia itu jangan melenceng. Kita korbankan apa? Waktu kita, uang kita, hidup kita untuk mengajari mereka keterampilan, baik untuk menjahit kita ajarkan, untuk memperkaya siapa? Memperkaya mereka, bukan memperkaya saya, karena itu semua mengajar itu free. Kami tidak pungut biaya 1 sen pun. Saya datang, hanya persiapkan mesin. Nah, itu kita ajarkan bikin pola, kita ajarkan cara potong, kita ajarkan buat menjahit. Kalau mereka ada mesin jahit, boleh usaha di rumah. Kita kasih potongan-potongan buat bikin baju, mukena, ya kan, celana, bisa ya kan. Kalau mereka tidak bisa, kita masukkan pekerjaan di konveksi. Memperkaya siapa Bapak Ibu? Memperkaya mereka, bukan memperkaya kita. Karena Tuhan kita mengajarkan untuk merelakan, betul? Kita untuk rela, mengorbankan hidup, mengorbankan bahkan harta, ya kan? Untuk siapa? Untuk mereka. Karena Tuhan kita juga mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya, dia mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita semua. Betul? Betul Bapak Ibu? Ya, itulah dalam fungsi Roh Kudus, memberikan kekuatan yang baru, memberikan kemenangan yang baru, sekalipun sering dicerca, sering dimaki, sering dicaci, sering dicemooh. Tidak pernah peduli. Kalau Tuhan suruh tetap saya lakukan. Dan Tuhan telah bukakan banyak terobosan-terobosan. Mungkin bagi orang banyak yang mustahil, gitu. Tapi tiada yang mustahil bagi manusia. Kalau Tuhan sudah punya rencana. Amin. Bapak Ibu banyak yang tahu background saya siapa ya? Background saya adalah orang dari seberang, ya kan? Background saya dulu adalah seorang guru ya kan, guru MTS ya. Saya juga seorang guru BP, saya juga seorang pendakwa, ya kan? Saya seorang pengajar juga, ya kan? Dan itu bukan suatu kebetulan. Ternyata Tuhan itu ambil saya, ya kan? Tuhan pilih saya. Karena Tuhan tahu bagaimana geraknya saya semasa dulu. Dulu nggak ada orang berani menginjinin saya, Bapak Ibu. Dari zaman sekolah, kalau orang ngomongin tentang, Liz gini-gini, teman mau menginjinin saya, lu nggak usah ngomongin tentang jalan kebenaran pada gua. Lu pikirin itu orang-orang Kristen masih banyak loh, yang belum bayar sekolah loh, masih banyak orang miskin, lu urusin aja dia. Baru lu boleh lu ngomong sama gua. Itu dulu saya gitu. Ya kan? Jadi nggak ada orang berani. Nggak ada yang berani. Mereka tahu jalan Tuhan. Itu. Sepakat itu.
Di tahun 86 ya kan, 87 itu kalau orang ngomongin masalah Yesus selalu saya tolak, saudara. Saya tolak. Pikirin aja itu yang seiman dengan kamu, nggak usah ngomongin tentang saya. Itu dulu saya. Dan itu, nah itu memang kenyataan seperti itu, Bapak Ibu. Berapa orang ya kan, bukan cuma 10, ratusan orang. Berapa yang sudah masuk ke ngikut ke agama saya dulu, saudara. Karena apa? Karena mereka butuh, gitu. Lu mau dibayarin sekolah, gue bayarin, tapi lu harus ikut, lu harus bisa ngaji. Itu dulu. Mereka demi untuk bayar sekolah oke, gitu. Itu dulu. Maka Tuhan tahu, oh ini adalah seorang tentara, makanya Tuhan panggil, Tuhan proses hidup saya, dan di dalam pengenalan akan Tuhan untuk menjadi benar-benar melekat sama Tuhan, menerima Tuhan itu, ngikutin itu. Kalau orang bilang kamu ngikut masuk Kristen kamu pasti kaya, itu bohong. Itu bohong. Nanti orang berdoyan-doyan cuma masuk Kristen, ya kan? Tapi hanya orang yang mau melakukan firman-Nya itu. Kalau cuma sekedar masuk yang penting gue ibadah, ya yang kamu cari siapa? Ya kan? Itu adalah cuma apa? Sebagai rutinitas, ya kan? Betul. Jadi saat saya dengan Yesus secara pribadi dijumpai Tuhan secara pribadi, saya nggak mau jadi orang Kristen, tapi saya menjadi muridmu. Supaya apa? Kalau saya jadi muridnya, kalau murid itu harus selalu mengerjakan PR, betul? Kalau dikasih PR dikerjakan, kita itu banyak PR-nya loh. Kita kerjakan apa enggak, Bapak Ibu? Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu banyak PR yang dari Tuhan, banyak PR dari guru kita. Satu, menjadi muridnya. Kalau murid itu disuruh sama gurunya jalan enggak? Pasti jalan. Kalau enggak jalan nanti enggak naik kelas. Begitu juga kita. Saya kalau Tuhan suruh saya jalan. Kenapa? Supaya saya bisa naik kelas. Kalau saya enggak mau jalan, saya enggak naik kelas. Cuma begitu-begitu aja. Cuma menjadi apa? Menjadi rutinitas. Saya enggak bisa naik level. Betul? Mungkin secara manusia, saya single parent, anaknya 6. Laki-laki 5, perempuan 1. Mungkin bisa macam-macam, Bapak Ibu. Kalau kita bukan di dalam Tuhan, kalau hidup kita nggak takut sama Tuhan, jangankan menyekolahkan anak sampai SMA, sampai kuliah, SD pun mungkin sudah menyerah. Betul? Kalau kita bukan di dalam Tuhan, kalau kita nggak melekat sama Tuhan, maka Tuhan menginginkan kita itu untuk selalu melekat sama Tuhan. Tuhan merindukan hati kita. Tuhan bukan menginginkan penyembahan yang bagus, ya kan? Bukan menginginkan doa yang muluk-muluk, tapi Tuhan mau hati kita. Hati kita untuk Tuhan, yang tulus, yang bau harum, yang menyenangkan. Betul? Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Betul? Selama ini mungkin banyak komunitas-komunitas untuk orang-orang kaya, dan saya juga sering di WA-in teman-teman saya masa dulu saya kuliah juga begitu, Bapak Ibu. Tapi saya enggak, itu dulu. Sekarang sudah berbeda. Sekarang aku sudah di dalam Yesus, jadi enggak seperti dulu lagi. Amin. Jadilah kita orang yang berbeda. Jangan jadi orang kebanyakan, tapi jadilah orang yang berbeda. Jadilah anak-anak Tuhan yang berbeda. Karena Tuhan kita juga berbeda. Amin. Betul, Tuhan kita mengasihi untuk Haleluya. Amin. Haleluya. Untuk belajar balas dendam, enggak. Saat ini Bapak Ibu, saya juga sedang memuridkan banyak-banyak edar. Apa yang saya muridkan? Edar semua. Biar mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saya nggak memberitakan Injil itu ini enggak. Haleluya. Saya beritakan apa? Tentang kehidupan saya yang saya saksikan. Dari saya proses, dari saya sebelum kenal Tuhan sampai saya diselamatkan, sampai saya kenal Tuhan secara pribadi. Tuhan menjumpai saya secara pribadi. Proses demi proses kehidupan saya, rumah tangga saya, anak-anak saya share ke mereka. Sudah berapa banyak rumah tangga yang diselamatkan? Sudah berapa banyak anak-anak muda yang tadinya melawan orang tua sampai tekuk lutut tidak ke orang tua? Sudah berapa banyak mereka yang saat ini dimuridkan sudah kenal Yesus? Biar mereka jumpa sendiri melalui mimpi mereka. Ada yang melalui sembahyang mereka. Maka Bapak Ibu, kalau kita doakan mereka di saat mereka sembahyang, di saat mereka mengaji, di saat mereka salawat. Tuhan hadir menjumpai mereka secara pribadi.
sehingga mereka akan berjumpa secara pribadi. Kalau ada perjumpaan Tuhan secara pribadi, itu beda rohnya Bapak Ibu, sama yang kita injili itu beda. Itu lebih melekat sama Tuhan. Amin. Amin. Nah, Amin. Amin. banyak orang-orang yang sudah dibaptis itu mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mereka datang, Bu, boleh nggak saya dibaptis? Oh, kamu dibaptis siapa yang nyuruh? Baru cerita, saya mimpi Bu, begini. Berarti nggak ada paksaan, karena saya tidak pernah memberitakan tentang Yesus. Saya hanya apa? Hanya bersaksi tentang kehidupan saya. Saya hanya bilang tentang Pancasila. Hanya itu aja. Amin. Amin. Haleluya. Ya, itulah Amin. yang kami sampaikan. Kiranya setiap firman itu bisa menjadi benih, ada firman yang baru, ada yang baru buat Bapak Ibu. Bagaimana untuk memberitakan Injil di sekelilingnya, bagaimana untuk menyampaikan kepada domba-dombanya, ya jemaatnya, untuk belajar yang dari firman Tuhan. Minta pewahyuan dari Tuhan. Setiap baca firman itu pasti Tuhan singkapkan pembaharuan demi pembaharuan, pewahyuan demi pewahyuan. Amin. Ini kita langsung perjamuan ya. Mari kita sama-sama perjamuan. Tolong musik tetap ini ya, Holy Spirit ya. Yuk kita masing-masing siapkan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kalau kami diajari Tuhan, mengundang yang di roh maka menjadi nyata. Maka sekarang ini saat kami mengangkat roti dan anggur, kami percaya Engkau pernah berkata-kata, Engkau memecahkan dan memberikan kepada murid-Mu dan berkata, ambillah makanan, inilah tubuhku. Bila kami sekarang ini melakukan bukan karena rutinitas, bukan karena hal yang biasa, tapi gimana sampai kami mengerti di roh kami, ini tubuh Kristus, ini tubuh Kristus yang sudah terpecah untuk kami semua. Tubuh-Mu Tuhan yang sudah Kau korban. Biar kami mengerti membalas setiap pengorbanan. Biar kami mengerti setiap penyaliban-Mu. Bapak Ibu, kita makan, kita satukan tubuh menyatu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan anggur. Tuhan, Kau yang sudah berkata, barang siapa makan dagingku dan minum, mempunyai hidup yang kekal. Kami percaya Tuhan, perjanjian darah anak domba Allah, perjanjian kekal tertinggi di muka bumi ini. Tidak ada yang lebih kekal dan tertinggi, dan itu menjadi hak milik kami. Legalitas kami menjadi anak-Mu. Cawan darah ini membebaskan dari semua kutuk, membebaskan dari semua mantra, membebaskan dari semua kepahitan, membebaskan dari semua kemiskinan. Dan darah anak domba lain, kekekalan ini, namanya semua kami hamba-hamba Tuhan yang bisuk ini maupun dimanapun tempatnya Tuhan, kami imani, kami rebut perjanjian darah anak domba Allah, membuat tetesan darah-Mu, setiap yang tertetes, setiap yang kami perkatakan menjadi teritorial kerajaan surga, di mana ada gereja itu menjadikan persusuan lewat darah anak domba Allah.
Darah-Mu membebaskan setiap kami dari jerat maut, dari tuntutan iblis. Tidak ada kemiskinan dalam roh, dalam tubuh jiwa kami. Tidak ada kemiskinan dalam jasmani dan rohani kami. Kami berbeda karena kami punya perjanjian bersama. Dan darah ini memeteraikan hidup. Terima kasih, kami minum dengan satu keputusan. Legalitas kerajaan surga menyatu di setiap sel-sel kami. Hiramata karamaya rasyakaramu. Sehingga kami bersinar. Bukan karena apapun kata dunia. Tapi karena kami bersinar. Roh Allah menyatu. Darah itu menyatu. Demi nama, dalam nama, kuasa nama Yesus. Kami minum di dalam nama Yesus. Pak Ibu boleh sambil kelengan Indra. Bila pas takara mayar syikara papa. Karamas syikara papa. Karamas syikara biru syikara papa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih setiap kami itu hari ini dan sampai Tuhan datang. Kami menerima darah-Mu menyatu, sehingga membuat perbedaan. Terima kasih Bapak. Meradiasi. Kami hadapkan setiap hamba-hamba Tuhan. Yesus, ini anak, ini hamba. Karamata karamaya rasti karamau kiaramu. Biar kami semua berhati hamba, tapi bermental raja. Berhati hamba, bermental raja. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Biarlah api Roh Kudus menjalar setiap gereja ini. Anak-anak Tuhan, tidak ada yang tersesat, tidak ada yang terlelah. Untuk bungkus dengan api-Mu dan darah-Mu. Terkebas setiap penyakit apapun. Darah ini membebaskan. Darah ini membungkus. Darah ini menjaga. Tuhan, setiap hamba-hamba Engkau memberi kekuatan. Gada dan tongkat-Mu Tuhan. Yang menuntun karapasta karama. Setiap jemaat-jemaat Dia membawa ke rumput yang hijau. Tidak ada Tuhan yang tersesat dan terlelahkan dengan cara apapun. Biarlah situasi apapun dunia, kami tidak terjebak dalam situasi. Apapun situasinya, situasi kami tetap bersama Bapa, Putra, dan Roh. Situasi kami berbeda dengan dunia. Terima kasih Bapak. I love you Jesus. I love you untuk tubuhmu. I love you darah. Yang sudah kami terima dan menyatu, memberi kekuatan, memberi kemenangan. Apapun Tuhan, tolongi Bapak. Setiap hamba-hamba terbebas dari semua jebakan iblis akan harta, tata, dan cinta. Semua jebakannya Tuhan cabut bersih. Malaikat teritorial 34 provinsi, di Napaya, di Karapaya, apa-apa, di pelosok-pelosok, di gunung-gunung, di kota-kota, di desa, di manapun, sukses pun di mana-mana. Yesus Tuhan pasti pastikan. Tidak ada lagi. Kami terima pembela, kami terima. Kalau yang di roh menyatu, kami terima Tuhan, kami terima perjanjian darah itu. Membuat rekening anak-anak Tuhan, gereja-gereja itu tidak akan kekurangan untuk menyelesaikan proyek-proyek ilahi, untuk menyelesaikan Tuhan semua yang Kau inginkan, bukan yang kami inginkan, bukan kemauan kami, tapi kemauan kami. Thank you Bapak, thank you Bapak, thank you Bapak. Bapak, Kau Raja, Kau Kekasih, Panglima Perang. Terima kasih. Kami terima jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita, hidup kita untuk kita mau berdoa buat pemerintah kita yang ada di bangsa kita.
Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini Tuhan, kami datang kepadamu di doa, menara doa segala bangsa Bapa. Kami setelah diberkati lewat ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, lewat puji-pujian, penyembahan kami percaya hadirat Allah ada dan turun menjamah memberkati kami semua Bapa. Bahkan Tuhan, kami sudah diberkati lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Elis Tuhan. Kami percaya kami sudah diajar oleh Tuhan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya kami semua malam hari ini merasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami dalam doa syafaat kami, dalam doa syafaat pertama ini Tuhan, kami mau membawa pemerintahan kami di bangsa kami, di Republik Indonesia ini Bapa, dari presiden, wakil presiden, kementerian, gubernur, wakil gubernur, sampai kepada wali kota, bupati, kecamatan-kecamatan, kelurahan, sampai kepada RT RW Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa biar Tuhan akan berikan hikmat akal budi kepada mereka, supaya mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan baik, yang takut akan Tuhan. Kami memberkati pemerintahan kami Tuhan. Kalau sampai saat ini dalam usaha-usaha untuk menenangkan negara kami, Republik Kesatuan Indonesia ini Tuhan, dari banyak masalah yang dihadapi Bapa Tuhan, kami berdoa Tuhan tolong dan berikan jalan keluar bagi pemerintah kami Bapa, supaya boleh menangani masalah-masalah yang ada di bangsa kami ini Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami terus bersyukur karena kami masih berada di dalam pemerintahan yang kondusif Bapa. Itulah sebabnya Tuhan tolong terus berkati bangsa kami. Tuhan tolong terus berkati pemerintahan kami, dari presidenan sampai kepada RT RW Tuhan. Berkati mereka semua. Kalau pada saat ini mereka sedang menangani Tuhan wabah virus corona yang sedang melanda bangsa kami Bapa, yang sedang melanda juga di dunia ini Tuhan. Tetap Tuhan kami berdoa kepadamu, Tuhan tolong pemerintah kami yang sedang menangani wabah virus corona ini Bapa. Kami berdoa terus bagi mereka-mereka yang terkait, oh Tuhan, dari pemerintahan, baik dari BNPB, Polri, terus dokter-dokter, para perawat-perawat, dan organisasi-organisasi massal yang sedang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, waktu pemerintahan kami mengandalkan Engkau, maka Allah akan memberkati bangsa kami, Allah akan memberkati pemerintahan kami. Dan kami terus berdoa biar ada curahan kuasa Roh Kudus bagi pemerintahan kami Bapa, sehingga mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Ini harapan kami kepada pemerintah kami, supaya tetap terus mengandalkan Engkau sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan menolong. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada di dalam doa, menara doa segala bangsa Bapa. Kami terus dan kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa terus berkati menara doa segala bangsa Tuhan. Dari hamba-hamba Tuhan yang tergabung sampai kepada kepengurusan Tuhan, kami memberkati dalam nama Yesus, memakai mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh memberkati banyak hamba-hamba Tuhan yang ada di Banten, bahkan di mana saja mereka berada Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin, amin. Mari kita kembali mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus,
Kami tundukkan kehidupan kami di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab bagi kami, Engkaulah juru selamat dan sandaran hidup kami, umat-umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur untuk kehidupan persekutuan malam yang indah ini. Kami boleh ada dalam satu kesatuan doa kepada Tuhan. Benar-benar panggung kegiatan doa kami malam ini. Kami meninggikan Tuhan. Kami kedepankan Tuhan lebih daripada segalanya. Sebab kami menyadari hidup kami adalah manusia yang betapa banyak keterbatasan. Maka dari itu, kami mohon kepada Tuhan, di hadirat-Mu, buat hidup kami semakin berlayak, buat hidup kami semakin berkenan, sehingga segala sesuatu yang Engkau jumpai dalam hidup kami adalah perbuatan yang memuliakan Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk kehidupan gerakan gereja-gereja di muka bumi ini. Biarlah kami semua di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Setiap gerakan pelayanan kami di bawah dengan kekuatan kuasa yang tak terbatas. Apa yang kami tampilkan semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus yang menuntun kami. Segala jubah manusia kami tanggalkan. Kami hadirkan Tuhan yang boleh menuntun kami dengan kuasa-Mu. Kami berdoa, setiap kami yang tergabung malam ini, apapun denominasi gereja kami berucap berkat dalam nama Tuhan Yesus. Masing-masing kami dalam panggilan tugas pelayanan diberkati oleh Tuhan di kota, di desa, sampai pada pedalaman. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Kami pun berdoa untuk menara doa segala bangsa. Kami terus dukung dalam doa, mulai dari pengurus bahkan semua yang ada di dalamnya diberkati. Apapun yang menjadi usaha kerja pelayanan dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami semua gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, kami taruhkan semua gerakan pelayanan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan bekerja, bukan kami dengan kekuatan kami yang tertampilkan, tetapi kekuatan Tuhan yang kami kedepankan, menuntun dan membimbing hidup kami. Dengarlah doa kami, terimalah sembahyang kami, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan pada malam hari ini boleh kami bersatu hati, berdoa, memuji nama Tuhan, menerima kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena ini adalah waktu di mana gereja-Mu boleh bersatu. Gereja-Mu boleh semakin memperkuat diri dalam barisan kerajaan-Mu Tuhan. Khususnya pada malam hari ini Tuhan, kami boleh mendengar visi misi yang Tuhan berikan buat pemimpin-pemimpin kami di tempat ini ya Bapak. Melalui kegerakan pelayanan ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan nyatakan bahwa Engkau akan mencurahkan berkat-berkat-Mu. Sama seperti Yusuf yang Engkau pakai untuk mengelola kekayaan sorgawi, mengelola logistik, mengelola berkat-berkat Tuhan untuk kehidupan dan kelangsungan bangsa Mesir, bangsa Israel pada zaman itu. Demikian juga Engkau nyatakan hari-hari ini Tuhan, bahwa Engkau membuka lumbung-lumbung Yusuf yang baru, supaya menjadi berkat bagi banyak orang, bagi hamba-hamba-Mu, bagi gereja-gereja-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa setiap
berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan, yang Tuhan bagikan, yang Tuhan kirimkan. Kami percaya itu menjadi benih yang baru di dalam setiap gereja, di dalam setiap hamba-hambamu, supaya kelak mereka terus bertumbuh, terus bertambah, terus melahirkan benih-benih yang baru, melahirkan lumbung-lumbung yang baru, supaya gereja-gerejamu terus bergerak, terus menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya di sekitar gereja-gereja di mana Tuhan percayakan mereka untuk boleh melayani. Khususnya di masa pandemi ini Tuhan, ada begitu banyak kegoncangan-kegoncangan ekonomi yang terjadi. Tetapi justru di situ Engkau memakai hamba-hambamu, memakai umat-Mu Tuhan, untuk benar-benar memancarkan kemuliaan Tuhan, memancarkan sinar surgawi kerajaan-Mu, supaya menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan Ibu Elisa Jana, Ibu Emma Lydia, dan seluruh tim yang Tuhan sudah percayakan mengelola pelayanan ini untuk terus diberkati, terus diurapi, terus dikembangkan lagi Tuhan. Engkau melimpahkan berkat-berkat dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apapun Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mereka kelola, Tuhanlah membuatnya berhasil. Dan kami boleh melihat bersama-sama betapa Tuhan kasih, betapa Tuhan baik menyatakan kasih-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa diberkati, banyak gereja-gereja-Mu diberkati, di desa-desa, di kota-kota terus bertumbuh, terus bertambah, terus memuliakan nama-Mu, terus menjadi berkat, dan terus berbuah dan berbuah, sampai melahirkan lumbung-lumbung yang baru, di mana berkat-berkat Tuhan dicurahkan, logistik kerajaan surga dibagikan kepada semua orang, supaya semua mata, semua boleh melihat betapa Tuhan baik, betapa Tuhan mengasihi bangsa. Dan Engkau sungguh memakai gereja-Mu, memakai hamba-hamba-Mu untuk menyatakan kerajaan surga bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-puji nama-Mu, karena Engkau sungguh baik, dan kami percaya semua suruh pujian hormat kami ada di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu, juga umat-umat-Mu Tuhan yang berada di menara doa bagi bangsa-bangsa. Pada malam hari ini Tuhan, kami menaikkan doa kami kepada-Mu ya Tuhan, buat bangsa-bangsa yang terbagi dalam 5 benua, yaitu benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia ya Tuhan. Bangsa-bangsa yang terbagi dalam 5 benua ini ya Tuhan, kami naikkan doa kami kepada-Mu, dan kami mau berdoa bagi ke-5 benua ini, di mana ada bangsa-bangsa di sana ya Tuhan, yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mencurahkan rahmat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau mencurahkan kuasa-Mu ya Tuhan, melawat bangsa-bangsa yang terbagi dalam 5 benua ini ya Tuhan. Biarlah kuasa Allah turun, kuasa Allah melawat, menjamah ya Tuhan bangsa-bangsa yang ada di 5 benua ini ya Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan, kuasa Roh Kudus turun tercurah atas bangsa-bangsa ini, sehingga bangsa-bangsa ini dimenangkan oleh Tuhan. Oh, terjadi pertobatan yang luar biasa, terjadi kemenangan yang luar biasa, terjadi kegerakan yang luar biasa, pekerjaan Roh-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ketika kami menaikkan doa kami, ketika kami meminta ya Tuhan, seperti firman-Mu, 2 orang sepakat meminta, maka Engkau akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan kepada-Mu. Malam hari ya Tuhan, ada begitu banyak yang hadir di menara doa bagi bangsa-bangsa.
Kami sepakat ya Tuhan, berdoa bagi 5 benua ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan laut, Tuhan jamah, curahkan anugerah-Mu, curahkan kasih karunia-Mu Tuhan. Selamatkan bangsa-bangsa, dan biarlah 5 benua ini diberkati oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dan semuanya kemuliaan Tuhan terjadi. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang ada di 5 benua ini ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan terus menguatkan hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu ya Tuhan. Bahkan 5 benua ini ya Tuhan sedang merasakan pandemik yang terjadi hari-hari ini ya Tuhan. Roh maut ya Tuhan, berusaha menguasai bumi ini Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang ajaib, sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Biarlah setiap roh-roh maut, setiap sakit, penyakit, virus-virus yang ada, kami bersatu hati, kami sepakat, kami tolak kencing dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ya kuasa Allah bekerja melawat bangsa-bangsa yang ada di 5 benua ini ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan terjadi, kuasa mujizat Tuhan terjadi, memulihkan bangsa-bangsa. Memulihkan 5 benua ini ya Tuhan, yaitu benua Asia, benua Afrika, benua Amerika, benua Eropa, benua Australia, dipulihkan oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Kemenangan terjadi, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami dapat panjatkan kepada Tuhan. Kami hanya dapat meminta, kami hanya dapat memohon, kami hanya dapat berdoa Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, biarlah nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Ya. Amin. Tuhan, kami terima berkat. Kami terima berkat berlimpah-limpah untuk mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami hadapkan semua hamba-hamba Tuhan. Kami hadapkan semuanya Tuhan, gereja-gerejanya. Untuk surga menyentuh bumi. Untuk menjadi milik pusaka-Mu yang selalu tercangkok, yang terkonek dengan kerajaan surga. Dan semuanya Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan menyentuh kami. Berkat jiwa-jiwa, berkat kesehatan, berkat sampai generasi kami. Dan jadikan kami generasi penuntas. Kami adalah raja-raja-Mu, imam-imam, pilar-pilar, mempelai-mempelai. Dan tentara-Mu yang perkasa. Dengan hikmat surga dan wibawa surga, menuntaskan semua mandat-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila kami pulang, menerima damai sejahtera, menerima kemenangan. Hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang sepakat katakan. Amin, amin, amin.